Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Siti Nur Khairiyah dengan NIM 202402110058, kelas SP241, mata kuliah Sistem Jaringan Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dengan dosen pembimbing Bapak Yogi Kristianto. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial konfigurasi jaringan berbasis Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat jaringan pada sebuah sekolah dengan topologi 12 buah switch, 4 router, dan isi sebanyak 14 piece. Yang pertama, kita ambil 4 router. Lalu kita ambil switch 12 buah. 3. Lalu kita ambil PC sebanyak 14. Lalu kita ambil modem DSL, lalu Cloud PT, dan jangan lupa satu server. Jika sudah semua, sekarang kita hubungkan antara PC ke switch. Pertama, kita akan menghubungkan antara PC, switch, dan router menggunakan kabel straight. Klik PC, fast Ethernet 0. Pada PC kedua, fast Ethernet 0. Switch fast Ethernet 1/1. Dan selanjutnya juga sama semua. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan router. Kita hubungkan menggunakan kabel straight juga ya. Pertama, switch fast Ethernet 2/1, router fast Ethernet 0/0. Kedua juga sama, fast Ethernet 1/0. Sekarang yang ketiga sama juga. Namun karena di sini sudah tidak ada port lagi, kita akan menambahkan dulu. Dengan cara klik router, lalu kita matikan dulu. Klik yang ini, kita tambahkan 3 buah saja. Lalu kita hidupkan lagi routernya. Selanjutnya sama juga pada router kedua, 3 dan keempat semuanya sama. Kita coba hubungkan kembali dengan kabel straight. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama pada switch berikutnya. Setelah semua terhubung, sekarang hubungkan router antar router menggunakan kabel crossover yang ini. Kita hubungkan router pertama dengan kedua
menggunakan port fast Ethernet 7/0. Router kedua dan ketiga kita menggunakan port 8/0. Dan router ketiga dan keempat menggunakan 7/0. Selanjutnya kita akan menghubungkan modem ke router. Kita hubungkan menggunakan kabel stray. Menggunakan port 8 ke port 1. Dari modem ke cloud PT menggunakan kabel phone. Selanjutnya kita akan menghubungkan cloud PT ke server menggunakan kabel stray. Fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan alamat IP. Lanjut kita klik router, CLI. Di bagian ini kita ketik router, enable, enter. Configure terminal, enter. Sebelum lanjut kita cek kabel yang sudah kita hubungkan tadi. Kita lihat port mana yang harus dikonfigurasi, lalu ketik interface fast Ethernet 0/0, enter. Selanjutnya beri IP address ke port tersebut. Sekarang kita ketik interface fast Ethernet 0/0. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memberi IP address ke port tersebut. Kita ketik IP address, lalu IP-nya kita kasih 192.168.10.1 itu kelas C saja. Lanjut 255.255.0. Kita enter lalu ketik no shutdown. Kita enter saja, bisa kita lihat kabelnya langsung menyala. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan IP secara otomatis dengan cara ketik IP DHCP pool kelas A. Langsung enter. Lanjut kita ketik default router. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Tidak perlu memakai netmask-nya. Lalu kita ketik network 192.168.10.2. 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita akan membranded as DNS server 8.8.8.8. Jika sudah, kita enter lalu exit. Sekarang kita klik PC,
klik desktop dan IP configuration. Kita klik DHCP-nya, dapat kita lihat sudah berubah menjadi 10.2. DHCP request sukses, subnetnya sama, semuanya juga sama. Dan sekarang di PC kedua juga kita melakukan hal yang sama di DHCP. Lalu sudah keluar seperti ini. Seperti itu juga dengan switch 2 dan 3. Lalu lanjut. Klik router, sama caranya seperti tadi. Namun kita singkat ya. Kita ketik menjadi CoNF plus T. Lalu interface fast ethernetnya dapat kita singkat juga menjadi INTF. 1/0 portnya tadi. Setelah enter lalu kita tambahkan IP address. IP address juga dapat kita singkat menjadi IP ADD kelas C. Dan kita kasih netmasknya juga yang 255. Lalu jika sudah kita enter. Sekarang no shutdown. No shutdown juga dapat kita singkat menjadi no SH. Lalu enter saja. Lalu sekarang pemberian IP DHCP. Pertama kita ketik IP DHCP pool kelas B. Lalu enter. Lalu default router dapat kita singkat menjadi dev saja. Lalu kita masukkan saja IP-nya 192.168.20.1. Enter. Lalu network dapat kita singkat juga menjadi net 192.168 dan netmasknya jangan lupa. Enter. Lalu DNS server 8.8.8.8. Enter. Setelah itu kita exit, kita keluarkan saja. Sekarang kita cek ke PC kedua. DHCP. Nah, oke, udah dapet. Kita ke PC ketiga. Sudah dapat juga. Sekarang di switch ketiga kita lihat portnya. Port 6/0. Lalu kita lakukan cara yang tadi. CoNF T, enter, dan INT 6/0. Lalu IP address kelas C-nya kita tulis beserta netmasknya yang 255. Enter. Lalu no SH. Lalu pemberian IP secara otomatis kita lakukan seperti ini. Lalu default routernya yang 192.168.30.1. Enter. Lalu networknya kita tambahkan. Lalu enter, kita berikan DNS servernya yang 8.8.8.8. Lalu enter, lalu exit. Setelah itu kita cek seperti tadi. Jika sudah keluar seperti ini berarti sudah. Sekarang PC 5 kita cek. Oke, dapat semua. Kita keluar. Seperti itu juga dengan router kedua, router ketiga, dan router keempat. Kita setting seperti tadi.
Oke, setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan router pertama dengan router kedua dengan router ketiga, dan router ketiga dengan router keempat. Pertama, kita klik router, enable CoinFT, lalu enter. Lalu kita cek kabelnya, port berapa yang terhubung. Sudah terlihat itu portnya 7/0. Lalu kita INTF 7/0. Enter. Kita kasih IP-nya, IP ADD 192.168.1.1. Lalu masukkan netmasknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita ketik no SH atau shutdown yang tadi. Dapat kita lihat router pertama ke router kedua sudah. Berarti selanjutnya router kedua ke router pertama. Lalu kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Pertama kita klik router kedua, lalu kita klik RIP. Di RIP ini kita isi router yang tadi, yang 1.1. IP-nya kita kasih 1.0. Langsung kita add. Lalu pada router pertama juga kita berikan RIP-nya seperti tadi. Lalu kita akan RIP-kan IP pertama, kedua, dan ketiga. Dengan cara kita cek default gateway-nya. Begitu juga dengan PC kedua dan ketiga. Sekarang di router kita klik RIP. Masukkan 192.168.10.0. Add. Lalu kita masukkan lagi untuk PC keduanya. Lalu klik add. Lalu kita cek dan masukkan RIP-nya pada PC selanjutnya. Lalu sekarang kita cek failed atau suksesnya. Oke, sekarang yang di router kedua sudah sukses, router 1 juga sudah sukses. Sekarang kita coba antar router. Oke, jadi router pertama dan kedua sudah sukses. Selanjutnya kita hubungkan router 2 dengan router 3. Dan kita lihat portnya port 8/0. Klik menu config, cari fast ethernet 8/0 dan ketik IP address-nya. Router ketiga juga sama seperti tadi. Oke, sudah terhubung. Lalu kita RIP-kan antara router 2 dan router 3. Kita kasih IP yang sudah kita buat tadi. Di router 3 juga kita RIP-kan
Pada switch ke-7, 8, dan ke-9 kita cek default gateway-nya 70.1, lanjut 80.1. Kalau switch ketiga 90.1. Lalu kita masuk ke RIP-nya, kita masukkan. Lalu kita tes sekarang sukses atau Lalu tidak. sekarang kita hubungkan antar PC-nya. Jika sudah sukses berarti sudah berhasil. Router 2 dan router 3 sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 3 dengan router 4. Kita cek portnya, port 7/0. Lanjut semuanya berarti sudah Kita sukses masukkan semua. IP-nya. Jadi sudah berhasil menghubungkan antara keempat router tersebut. 192.168.3.1. Subnet NAS-nya otomatis. Lalu router 4 begitu juga, sama caranya. 192.168.3.0 dan subnet mask-nya akan terisi secara otomatis, lalu kita on-kan. Lalu setelah itu port ini kita akan RIP-kan. Klik router dan kita masukkan IP yang tadi 3.0, lalu add. Di router 4 juga kita lakukan hal yang sama, masukkan 192.168.3.0, kita add. Selanjutnya kita akan memasukkan IP switch 10, 11, dan 12 dengan cara kita lihat lagi, klik PC-nya, lalu ke IP configuration. Kita lihat IP-nya 100.1, PC kedua 110.1, PC ketiga 120.1. Lalu kita masuk router 4, kita RIP-kan 192.168.100.0, kita add. Lalu 192.168.110.0 kita add. Lalu 192.168.120.0 kita add lagi. Sudah, setelah ini terhubung, lalu kita tes antar PC. Kita tes 18 ke 20, sukses. Antara 18 ke 17 violet, kita tes lagi. Lalu sekarang kita tes antar PC-nya, sukses atau tidaknya. Oke, sepertinya sudah terhubung semua antara 4 router ini. Selanjutnya kita akan memberi IP antara router 4 ke modem. Lalu kita berikan IP ke server. Default gateway-nya kita masukkan 4.1 yang tadi. Lalu kita tes antara server ke router 4. Hasilnya gagal, kita lihat di cloud-nya. Di cloud-nya kita klik config, cari DSL. Lalu kita lihat portnya. Portnya itu Ethernet 6 dan di antara modem 4. Lalu kita tes lagi antar router. Kita masukkan IP router 4 di router 4 sendiri. Berlaku untuk semua router. Lalu sekarang kita tes, sudah sukses. Lalu server ke PC, sukses. Ini kita tes server ke semua PC. Karena semua ini sudah terhubung satu sama lain,
Kita akan mencoba situs web untuk melihat apakah servernya terhubung atau tidak. Di salah satu PC kita klik. Ini kita masukkan IP router. Oke, ini adalah tampilan yang diberikan layanan pada semua PC. Sekian, segitu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.